Dengan segenap kekuatanmu, maka kita mengerti arti mengasihi Tuhan itu seperti apa. Maka dilengkapi dalam kitab Yohanes, kasihi Tuhan dengan bukti penurutan akan hukum. Nah, ada apa dengan hukum? Rambu-rambu. Ya, bayangkan ketika ada jalanan curam, terus ada jurang di sana, tidak ada tanda. Berarti kan orang akan cenderung untuk tersesat. Tapi Tuhan sengaja membuat hukum Taurat itu rambu-rambu supaya tahu mana yang salah, mana yang benar. Itu sebagai guru, sebagai cermin, sebagai rambu. Kita akan tahu di mana kita berjalan. Apakah saya berjalan dalam posisi yang salah? Apakah saya berjalan dalam posisi yang benar? Jadi ini menjadi sebuah tidak bisa kita abaikan. Yang betul-betul kita suatu punya prinsip bahwa inilah jalan kebenaran, firman Tuhan. Baik saudara-saudara, Shalom, berjumpa kembali dalam program obrolan rohani Sutomo. Selamat pagi dan selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Dan kami bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam program obrolan rohani Sutomo. Di sini kami bersama-sama dengan tim Sutomo, tim obrolan Sutomo, yaitu ada Bapak Asimbolon, lalu ada Bapak LD Arifin, ada Bang Boy Sitorus. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Baik-baik ya? Puji Tuhan. Semuanya? Puji Tuhan. Iya. puji Tuhan luar biasa. Sehat, luar biasa. Kita sudah melakukan obrolan rohani ini dalam 3 yang lalu ya. Dan ini yang keempat ya. Betul kan? Betul Pak Pendeta. Kita keempat. Baik. Dan yang sekarang ini, pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita sama-sama obrolin, yaitu berjudul Hukum sebagai Guru. Masih di dalam payung besarnya, yaitu pendidikan. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita undang kesediaan Bapak LD Arifin untuk doa buka bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur Bapa, Engkau telah memeliharakan kami sepanjang malam sampai pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Bapa, kami datang ke hadapan untuk ingin memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman melalui obrolan, melalui online, Zoom ini Bapa. Tuntun selalu kami Bapa, agar kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam menguraikan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, sebagai gembala kami, Bapak Pendeta Kris Pasuhu, yang menggembalakan kami di Sutomo ini, Kau curahkan berkat, baik berkat kesehatan maupun berkat atas dituntunnya kami yang ada di Sutomo ini, sesuai seturut dengan kehendak-Mu Bapak mengenai firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan membahas firman-Mu. Tuntun kami, jiwa, pikiran kami, agar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar kami bisa berngobrol atau berbicara atau berkata-kata mengenai firman-Mu dari buku Sekolah Sabat ini ya Tuhan. Banyak memang permohonan kami di pagi yang indah ini, tetapi Engkau telah mengetahui sesungguhnya Tuhan. Kami jemaat Sutomo yang hadir pada Zoom ini maupun yang tidak hadir, agar sudilah kiranya Engkau Tuhan selalu memeliharakan kami setiap saat, agar kami sesuai apa yang Kau inginkan umat-umat-Mu yang sisa ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau kehilangan Kau Tuhan. Pegang selalu atas genggaman-Mu, persatukan kami Tuhan. Dengan menyebutkan nama-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak LD atas doa bukanya. Baik, pemirsa hadirin yang mendengar akan obrolan rohani Sutomo.
Kita masuk dalam pelajaran yang ketiga Sekolah Sahabat Pendidikan, yaitu judul pelajaran ketiga, Hukum sebagai Guru. Ini judulnya menarik. Kenapa saya katakan menarik? Bagaimana hukum itu bisa menjadi guru, sedangkan hukum itu bisa dikatakan mungkin apakah dia benda mati kan, atau dia benda mati. Bagaimana dia bisa mendidik? Guru itu kan mendidik. Ini seperti ada sebuah metafora yang diberikan kepada kita, seakan-akan hukum itu berbicara, hukum itu mengajar, hukum itu memberikan pendidikan bagi setiap umat-umat manusia atau khususnya umat Tuhan. Tapi bisa dikatakan benar juga bahwa hukum itu adalah guru. Maka oleh sebab itu kita akan pelajari pada pekan ini tentang hukum sebagai guru. Di ayat hafalannya sudah kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 5. Kembali lagi Ulangan 6 disinggung dalam pelajaran ini. Ulangan 6 itu sudah disinggung di dalam pelajaran yang lalu, tapi dibahas lagi di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dari ayat inti, kalau kita mau sinkronkan dengan judul, sepertinya membingungkan. Apa hubungannya mengasihi Tuhan dengan hukum sebagai guru? Tetapi kalau kita mau tangkap secara sederhana, berarti bukti dari mengasihi Tuhan adalah menuruti akan hukum. Itulah dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Maka kita bisa mengertilah Ulangan pasal 6 ayat 5 ini, bagaimana kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Maka kita mengerti arti mengasihi Tuhan itu seperti apa. Maka dilengkapi dalam kitab Yohanes, kasihi Tuhan dengan bukti penurutan akan hukum. Nah, ada apa dengan hukum? Ada apa dengan hukum? Kalau bicara hukum, selalu kita akan berpikir negatif. Ya, negatif karena dianggap hukum itu adalah seperti sebuah hukuman atau mengarah kepada sesuatu yang akan menunjukkan kepada kita hal-hal dosa. Benar, hukum itu menunjukkan kepada kita tentang dosa. Tetapi tidak hanya di situ, jangan terlalu sempit kita berpikir hukum itu hanya menyangkut dosa, menyangkut menunjukkan dosa. Tetapi hukum itu memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita apa? Hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang penuh berkat oleh karena hukum itu ada bagi kita. Dan yang menarik lagi dan yang luar biasa adalah hukum itu membawa kita kepada kehidupan yang dimana diberikan di dalam Yesus Kristus sendiri. Kehidupan yang di dalam Yesus Kristus. Nanti ada korelasinya kita lihat antara hukum itu dengan Yesus Kristus itu sendiri. Baik, yang menjadi mendasar, apa yang menjadi mendasar dalam kita mengerti tentang hukum ini? Jikalau memang hukum ini adalah guru, maka semestinya kita harus memiliki respek yang baik dan tepat terhadap hukum itu. Bagaimana kita bisa menuruti? Bagaimana kita bisa dididik dari hukum itu? Kalau kita tidak punya kasih, begitu ya Pak Simbol? Tidak punya kasih atau tidak mau mengasihi. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini yang sering jadi salah persepsi di antara umat-umat Tuhan ya, yang mengatakan bahwa takutlah akan Tuhan gitu. Jadi bukan berarti ketakutan seperti Adam sudah makan buah pohon terlarang terus dipanggil ketakutan gitu ya. Takut ya. Tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Jadi sebenarnya sejarahnya hukum Taurat ini diulang lagi oleh Musa. Dan kenapa harus diulang? Itu sebenarnya karena ketika mau masuk ke tanah perjanjian itu yang tersisa hanya orang muda. Ya, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, orang-orang muda saja yang tersisa. Sehingga generasi muda ini harus diformat ulang, harus diformat benar-benar supaya jangan keluar dari jalurnya, supaya jangan nanti ketika masuk di tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu melenceng ke kiri dan ke kanan. Jadi perlu didoktrin, ya.
Jadi diformat mereka. Nah, itu supaya memelihara kehidupan mereka. Karena Musa tahu persis bagaimana karakter bangsa Israel ini. Dia tahu nanti sampai di sana juga begitu, tapi alangkah baiknya selalu diulang lagi. Jadi hukum Taurat ini memang menjadi guru. Kenapa disebut menjadi guru? Ya. Hukum Taurat ini mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar. Jadi hukum Taurat ini seperti sebuah rambu-rambu. Ya. Bayangkan ketika ada jalanan curam, terus ada jurang di sana, tidak ada tanda. Berarti kan orang akan cenderung untuk tersesat. Tapi Tuhan sengaja membuat hukum Taurat itu rambu-rambu, supaya tahu mana yang salah, mana yang benar, dan jangan dilakukan. Tuhan itu memang, bayangkan Tuhan itu sabar sekali. Hukum Taurat diturunkan, dia kirim berapa nabi, ya, sampai nanti, mungkin nanti di hari Rabu akan saya tambahkan bagaimana orang menganggap bahwa hukum Taurat itu berakhir ketika masa Yohanes yang dipelintir oleh sebagian oknum, ya, untuk menghilangkan hukum Taurat itu sendiri. Nah, jadi di sini ada dua hal yang paling penting, bahwa hukum Taurat ini ada dua yang dilakukan, yang disampaikan oleh Musa, bahwa bagaimana anak orang-orang Israel itu mendengar dulu hukum Taurat itu, dan kemudian belajar takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini, kalau saya analogikan, ya seperti kita kalau di sini disebutkan seorang bapak yang begitu baik, ya, memperhatikan anak-anaknya, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya, dia rawat, dan kemudian dia menyampaikan mana yang dia mau dan tidak boleh dilakukan, ya. Dan di sini bukan berarti takut, kalau kamu begini, kamu akan begini, mati, misalnya seperti yang pada awal-awal dulu. Bukan itu maksudnya, ya. Bagaimana supaya manusia itu tetap di jalan yang benar. Jadi ketika seorang bapak sudah begitu baiknya, begitu memperhatikan anak-anaknya, memberitahu mereka, mengajar mana yang salah, mana yang dia suka, mana yang tidak dia suka, ya otomatis akan kita menjadikan takut kepada Allah itu sendiri. Semakin kita mengerti gitu loh, semakin kita, makanya di sini dikatakan hukum Taurat itu ketika masa Yohanes adalah nanti di situ memang patut dibahas, ya, di Lukas 16 ayat 16 bagaimana itu dipelintir, ayat itu diambil hanya satu ayat tetapi tidak secara keseluruhan. Jadi bagaimana kita mengasihi, hukum Taurat itu tidak berdiri sendiri. Ketika masuk Yohanes ditambah di situ, makanya di sini dikatakan bahwa di Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi, semakin kita belajar tentang Allah, semakin kita mengasihi Dia, ya semakin kita takut akan Dia. Kenapa? Semakin kita tahu betapa besarnya Dia, betapa benarnya Dia, ya, betapa Dia mengasihi kita. Dan kemudian kita tahu sebaliknya bahwa betapa rendahnya kita ini, betapa berdosanya kita, betapa kita orang yang gampang sekali membuat kesalahan, orang yang gampang sekali untuk mengabdi kepada dua tuan. Itu semakin kita tahu, kita semakin mengasihi, semakin takut. Takut itu bukan ketakutan, ya. Maksudnya, ya kita jangan sampai salah lah. Berkaitan dengan integritas kita, ya. Ketika Tuhan Allah mengasihi kita, kita patuh sama Dia. Ketika kita berbuat kesalahan, integritas kita jadi hilang di situ. Itu yang menjadi garis besar mengapa disebutkan takut akan Allah. Kita harus mengasihi Dia, kita tahu betapa besarnya Dia, betapa baiknya Dia, sehingga kita tidak akan takut untuk berbuat kesalahan. Itu sampai di situ dulu, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Simbolon, bicara tentang mengasihi dan takut akan Tuhan. Dalam makna pelajaran pekan ini, hukum adalah guru. Tadi disinggung oleh Pak Simbolon adalah mengenai peristiwa Musa. Ada yang menarik dari Musa ini. Bagaimana dia memiliki andil yang secara langsung, ya saya katakan, karena dia pengalamannya luar biasa. Dia mengulang lagi, menulis kembali, lalu dia juga pada sebelumnya mendapatkan langsung hukum itu dari Tuhan. Sehingga punya pengalaman, dia menjadi saksi hidup, dan dia juga melihat juga betapa luar biasanya orang Israel bertentangan atau sudah melawan akan hukum Tuhan itu. Bagaimana kalau dari Bang Boy melihat pengalaman Musa ini? Mungkin ada yang perlu dibagikan. Kalau kita belajar tentang Musa, bahwa
Musa ini adalah orang yang ya bisa dikatakan orang yang educated, ya, orang yang terdidik, terpelajar. Ya. Bagaimana dia banyak menimba ilmu, ya mungkin kita tidak bahas dia lulus dari mana, tapi firman Tuhan banyak mengajarkan, dan buku Roh Nubuat, bahwa Musa banyak memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat, ya, untuk diajarkan kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Nah, di sini dikatakan bahwa sehubungan dengan hukum, ya, firman Tuhan katakan bahwa tidak lama setelah Musa akan mengakhiri hidupnya. Dan Tuhan tahu, dan dia juga sendiri tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Dia akan meninggalkan dunia ini. Tentu sebagai seorang manusia, ya, dia tahu bahwa hukum yang diajarkan ini akan sangat bermanfaat. Ya. Tetapi ketika dia sudah tidak ada, ya, tentu akan ada rasa keraguan dalam dirinya. Apakah nanti hukum yang diajarkan oleh Allah sendiri melalui dia, ya, akan dihidupkan lagi oleh bangsa itu? Ya, ini yang menjadi pertanyaan dalam dirinya. Ya. Nah, itulah sebabnya ketika dia tahu bahwa dia akan mati, ya, dan Allah sendiri memerintahkan supaya dia bersama Yosua, ya, pergi ke sebuah kemah pertemuan. Dan Allah sendiri menunjukkan dirinya di sana. Dan Allah sendiri katakan bahwa tidak lama lagi, ya, engkau akan mati. Dan Allah sendiri juga mengatakan bahwa ketika engkau akan mati, ya, bangsa ini akan berpaling daripadaku. Mereka akan berzina, mereka akan meninggalkan aku dengan menyembah bangsa-bangsa Allah-Allah yang lain, Allah asing. Mereka tidak akan sepenuhnya fokus kepada aku, kata Tuhan. Melainkan mereka akan berpaling, membuat segala macam sembah-sembahan yang baik menurut mereka sendiri. Dan itulah memang kenyataan terjadi. Dan bila manapun mereka akan sampai ke tanah perjanjian, yang Allah sendiri sudah janjikan untuk menjadi milik mereka, mereka akan tetap berpaling daripada Allah sendiri. Tetapi memang hukum ini sangat penting. Allah tahu bahwa mereka akan berpaling, tetapi Allah akan menanamkan dalam hati mereka. Itulah sebabnya Allah menjadikan nyanyian, ya, sebagai saksi, ya, sesuai dengan judul di pelajaran hari Senin, saksi bagi Anda. Allah mengajarkan kepada Musa satu nyanyian, ya. Saya juga penasaran, ya, apa nyanyian yang Allah ajarkan kepada Musa untuk diajarkan atau diteruskan kepada bangsa itu. Tapi kita beruntung, saudara, ya, walaupun kita tidak tahu di dunia ini apa nyanyian Musa itu, ya, yang diajarkan oleh Allah sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, di surga nanti, ya, kita akan tahu dan kita akan belajar nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Kita akan diajarkan dan kita akan tahu apa sesungguhnya isi daripada nyanyian itu. Tetapi intinya di sini adalah, ya, ketika nyanyian itu diajarkan, ya, di saat bangsa itu berpaling menyembah Allah lain, ya. Nah, di sini Allah akan menanamkan nyanyian ini dalam hati mereka sebagai satu saksi, supaya ini akan menjadi pedoman, menjadi sebuah guru, ya, untuk mereka akan ingat terus. Ya. Walaupun di saat bersamaan kadang mereka menyembah Allah asing, ya. Tetapi bila mana nyanyian ini tertanam dalam hati mereka, mereka akan ingat siapa sesungguhnya Allah dan pencipta mereka. Itulah sebabnya dikatakan, ya, ketika Allah melalui Musa memerintahkan kepada kaum atau bangsa Lewi
karena mereka yang berhak ya untuk mengangkat tabut perjanjian itu. Di sana dikatakan bahwa Allah menyuruh kepada Musa ya supaya hukum Taurat itu ya, hukum Taurat itu yang notabene adalah sebagai guru bagi mereka ditempatkan di samping daripada tabut perjanjian itu, supaya ini menjadi saksi kepada mereka ya, menjadi guru bagi mereka di saat dimanapun mereka berada, di saat mereka pun susah ya, bahkan di saat mereka pun sudah ada di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Mereka akan ingat siapa sesungguhnya Allah mereka, yang mengajarkan kepada mereka akan satu hal, ya, bahwa Allah sesungguhnya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kalaupun dikatakan Allah akan berpaling dari mereka, tapi sesungguhnya hati Allah itu selalu ada bersama mereka. Karena Allah selalu mengingat tentang bangsa itu di tengah pemberontakan, di tengah daripada hati mereka yang keras. Nah, Allah mengajarkan kepada bangsa Israel banyak hal, dan juga kepada kita di tengah pemberontakan ataupun kekerasan hati yang kita miliki. Allah selalu ada memberikan hukum itu. Kalaupun hukum itu tidak menyelamatkan, tidak memberikan hidup, tapi hukum itu menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah cermin, menjadi sebuah rambu-rambu, tadi Pak Simbol katakan. Dan ketika kita jadikan hukum itu sebagai guru, sebagai cermin, sebagai rambu, kita akan tahu di mana kita berjalan. Apakah saya berjalan dalam posisi yang salah? Apakah saya berjalan dalam posisi yang benar? Jadi ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita, ya, bahwa hukum adalah sebagai guru yang menuntun kita kepada jalan kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Dan melalui pelajaran di hari Senin, saksi, ya, hukum itu adalah sebagai saksi yang mengajarkan kepada kita, menyaksikan kepada kita bahwa kasih karunia Allah selalu ada, berlaku di sepanjang kehidupan kita. Walaupun kadang kita merasa bahwa kadang Allah meninggalkan kita, tapi itu adalah pikiran manusia, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi hanya kita yang terkadang meninggalkan Allah. Tetapi Allah selalu menanamkan hukumnya dalam hati kita, ya, supaya kita tahu, ya, bahwa Allah selalu ada dan selalu ada di tengah-tengah dimanapun kita berada. Demikian tambahan daripada saya di pelajaran hari Senin. Terima kasih. Terima kasih, Bang Boy. Hal yang saya dapatkan tentang saksi bagi Anda ini yang dari penjelasan Bang Boy menarik sekali, bahwa hukum itu adalah saksi, dan hukum itu menjadi saksi yang panjang dalam sejak permulaan yang kita pelajari, keluarga yang pertama, hukum yang sama sejak bangsa Israel, menjadi saksi dari berbagai kasus-kasus kehidupan manusia yang tidak mau menurut hukum itu sendiri. Dan dengan kata lain berarti dengan begitu bahwa hukum yang adalah saksi itu menuntun kita kepada sebuah arti pentingnya kebutuhan kita akan kasih karunia Tuhan. Oleh karena hukum itu sebagai saksi yang menjadi menyaksikan banyak hal, peristiwa-peristiwa umat-umat dari sejak pertama hingga sampai kekekalan. Kita akan melihat bagaimana hukum itu bisa menjadi penuntun yang luar biasa, tetapi menjadi penunjuk bagi orang-orang yang telah berdosa atau umat-umat yang berdosa. Terima kasih, Bang Boy. Dan kalau kita lihat, ya, Pak Simbolon, bagaimana? Ya, ini yang menarik di sini, seperti disampaikan dari Saudara Boyma tadi, Tuhan itu mengasihi bangsa Israel itu. Jadi yang lucunya di sini, Tuhan itu berkomitmen sama orang-orang yang memang udah jelas nggak jalan dengan baik gitu loh.
Bayangkan kalau pada hari ini kita membuat komitmen, pasti kita lihat historinya. Ya, misalnya orang itu, wah, dia itu cuma ngomong aja gitu loh, no action, atau dia itu nanti tiba-tiba menghilang, ya, atau tiba-tiba nanti kamu dibohongi misalnya, kan track record dilihat. Nah, kalau Tuhan itu dikatakan di hari Minggu, ya, dia pendidik yang panjang sabar. Ya, bagaimana dia berkomitmen sama orang yang sudah jelas, dia tahu bahwa ini nanti juga melenceng ini. Tapi itulah kasihnya dia kepada bangsa Israel, dia sangat mengasihi, sehingga begitu sabarnya sepanjang berapa lama periode itu terus diingatkan. Kalau di catatan sejarahnya sampai masa Yohanes ya, terus gencar ya, dan kemudian ditambahkan lagi dengan hukum kasih ini pada masa Yohanes itu, ya. Jadi di situ yang jelas di sini dilihat bahwa ada sesuatu yang bertolak belakang, tetapi karena kasih Tuhan itu dia tetap berkomitmen. Ya, itulah makanya saya bilang komitmen itu bukan untung rugi gitu. Yang penting hasilnya. Dia mau hasilnya sesuai dengan harapan. Jadi tanpa untung dan rugi gitu. Nah, itulah. Dan saksi itu saya kira sampai sekarang kan Pak Pendeta ya. Hukum sebagai saksi sampai sekarang. Dan itu berlaku sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Betul begitu Pak Pendeta ya? Ya, betul. Karena Ya. hukum itu adalah kekal prinsipnya. Hukum itu kekal prinsipnya. Oleh sebab itu makanya kalau kita lihat Tuhan konsisten, manusia yang tidak konsisten. Manusia menolak sendiri akan hukum itu sendiri. Makanya hukum itu menjadi saksi sepanjang kekekalan kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat-sangat penting sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana korelasi hukum ini yang menjadi saksi dan menuntun kita kepada butuhnya kita terhadap kasih karunia di dalam Yesus Kristus itu. Sehingga hukum itu tidak hanya lagi menjadi sebagai penunjuk dosa, tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, hukum itu akan menjadikan kita apa? Pembimbing, penuntun, seperti tadi Bang Boy katakan, penuntun kita. Nah, dan sekarang kita perlu dalami lagi. Karena kita lihat dari cerita-cerita tadi, sepertinya hukum itu lebih kepada cenderung menunjuk dosa, akhirnya membuat orang berdosa, dan sebagainya. Sekarang kita lihat perspektif yang berbeda lagi. Bagaimana hukum itu bisa, yang adalah guru, bisa membawa kepada kesejahteraan. Bagaimana hukum itu bisa membawa kepada kesejahteraan. Artinya, kita dapat sejahtera oleh karena merespon komitmen Tuhan melalui kesetiaan penurutan kepada hukumnya, yang adalah guru itu. Bagaimana menurut Pak Eldi? Kalau menurut saya, Pak Pendeta, di sini judulnya kan hukum sebagai guru. Jadi hukum ini sudah mengatur untuk supaya murid-muridnya ada dua sisi. Mau mendapat yang baik, berarti kita sejahtera. Mau mendapat yang tidak baik, berarti kita akan rugi atau sengsara, tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi hukum ini memang sangat harus kita taati supaya kita selalu di jalan kebenaran, yaitu dalam ajaran Tuhan. Di dalam hukum memang guru berperan sangat penting. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya atau kita sebagai pengikut Yesus, yang mana hukum itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan kita harus tunduk dan harus patuh taat atas hukuman itu supaya kita lebih menuju jalan kebenaran dan selamat. Itu gunanya adanya guru. Nah, guru kita ini sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak mau satu orang pun umatnya di dunia sekarang ini yang akan nanti tersesat. Sudah diajarkan kepada umat-umatnya, umat-umat khususnya kita yang sangat percaya, untuk tidak tersesat. Jadi kita harus
patuh dan taat atas hukumnya. Suatu contoh, di saat kita melanggar hukum, kita mendapat kerugian besar. Kita tidak akan mendapat berkat. Kita melanggar hukum, kita dapat kutuk. Saya bawakan diri saya. Saya ikut perintah Tuhan, apa firman Tuhan. Saya belajar, rasa hati nurani saya mendapatkan berkat. Puji Tuhan Yesus, kalau pernah saya melanggar, saya mendapatkan kutuk yang sangat luar biasa di dalam perjalanan kehidupan saya. Apa yang saya rasakan? Kutuk, rumah tangga hancur. Karena saya melanggar. Saya sudah melupakan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Contohnya lagi yang lebih fatal lagi. Sudah tidak beribadah, saya melakukan larangan dari Tuhan. Inilah kutuk yang saya rasakan selama ini. Tetapi puji Tuhan, yang saya mendapat berkat di usia tua sekarang ini, berkat kesehatan. Karena saya melakukan larangan-larangan Tuhan dan perintah-perintah yang ada di hukum yang sudah diajarkan kepada kita supaya kita selamat. Kita di dunia ini sementara. Tapi untuk menuju ke jalan di hari nanti, hari penghakiman, tuntunan dari seorang guru inilah Yesus Kristus yang betul-betul kita tidak bisa kita abaikan. Yang betul-betul kita suatu punya prinsip bahwa inilah jalan kebenaran, firman Tuhan, yaitu Alkitab Injil. Berbalik lagi, saya mundur ke belakang, saya mendapat kutuk. Istri kabur. Kehidupan terombang-ambing. Pekerjaan pun tak jelas. Sebetulnya udah dapat yang terbaik. Tetapi karena saya melanggar hukum, saya merugi besar. Sangat rugi besar. Dan saya kembalikan lagi, saya mendapat berkat. Sungguh luar biasa berkat. Secara penterjemahannya saya melalui Alkitab, katakan ada Joshua atau Ulangan, itu tetap saya dalami, yang dalam artian arahnya saya akan menuju ke sana. Tetapi saya pada prinsipnya, di obrolan yang keempat kali ini, pada pagi yang indah ini, kebanyakan saya boleh mengatakan saya bersaksi. Karena saya masih awal. Saya harus bisa menerjemahkan isi Alkitab atau buku tuntunan sekolah sahabat ini ke dalam kepribadian saya. Saya ingin merubah pola prinsip atau pola pikir saya. Saya harus tetap rajin membaca Alkitab. Saya sangat puji Tuhan bisa berdiskusi obrolan pagi ini dituntun oleh gembala kita Pak Pendeta Kris Pasuk. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Simbolon sebagai ketua di cabang Stomo ini. Terima kasih Pak Simbolon, termasuk Bang Boy, orang muda. Biarlah tidak ada merasakan saya ini aneh di antara kita, karena saya selama ini, jujur saya katakan, selama umur hidup saya, baru kali yang keempat ini saya merasakan suatu sukacita yang sangat luar biasa dalam kepribadian saya. Kenapa? Karena saya mulai menaiki anak tangga. Sebetulnya saya belum di anak tangga dasar. Tetapi karena begitu bersemangatnya
Pak Simbolon maupun gembala kita itu Pendeta Rispa Suhuk memberikan spot, membimbing saya di dalam kerohanian ini. Saya sangat puji Tuhan, satu sama lain mengarahkan saya selalu supaya saya tetap mendapat berkat itu, mendapat keuntungan. Puji Tuhan sekali lagi, biar saya terhindar dari kutuk. Yang disebut kutuk sekali lagi, kalau kita melanggar hukum Tuhan, kita akan mendapat imbalannya. Hadiahnya sangat luar biasa, yaitu kutuk. Tapi kalau kita mentaati hukum Tuhan yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan, kita akan diselamatkan dan mendapat upahnya, yaitu surga yang kekal di Yerusalem baru. Sementara itu begitu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak LD. Jadi ada sejahtera yang akan dimiliki oleh umat-umat Tuhan bagi yang mau mendengarkan guru yang adalah hukum itu sendiri. Dan tetapi yang menarik juga di sini bahwa sukses itu bukan diukur dari cara pandang dunia, kesejahteraan dunia. Dan terima kasih Pak Eli sudah memberikan sebuah kesaksian juga, itu luar biasa. Itu pengalaman hidup, sebuah perbedaan perjalanan hidup dari yang lama dengan yang baru. Dan saat yang baru ini hidup di dalam penurutan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka akan mendapatkan sejahtera. Kalau dalam pelajaran kita pun, kesejahteraan itu apa? Yaitu inovasi, kreativitas, dan kemandirian. Artinya, Pak Eldi, puji Tuhan, atau kita semua saudara-saudara pemirsa, bagaimana memiliki inovasi di dalam kehidupan sebagai orang percaya, memiliki kreativitas, lalu kemandirian. Kemandirian ini berbicara tentang komitmen pribadi dengan Tuhan, walaupun kanan kiri tidak baik, misalkan begitu, tetapi sejahtera oleh karena saya merasa nyaman dengan Tuhan di dalam kehidupan hari-hari saya bersama dengan Pendeta, ini ya. saya mau tambahkan sedikit. Kita di pelajaran hari Selasa ini, kita harus mencermati dari judul ini bahwa Anda dapat sejahtera. Kata dapat di sini tidak memberikan satu jaminan bahwa ketika kita menurut, itu pasti orang sejahtera. Dan sejahtera ini jangan juga diartikan sebagai suatu kemakmuran. Ya, sejahtera di sini bisa tadi seperti yang telah disampaikan Pak Eldi, bisa jadi dia mendapatkan kesehatan, ya, dia tidak sakit. Bisa jadi barang-barang yang dia miliki tidak ada yang hilang. Bisa jadi dia mendapat pekerjaan, bisa jadi memiliki keluarga yang harmonis. Jadi mungkin kita jangan menerjemahkan sejahtera secara duniawi, kan Tuhan sudah mengingatkan di sini. Sukses itu berbeda menurut pandangan Tuhan. Jadi dapat. Jadi ketika kita menurut dan kita mendapat sesuatu yang lebih, katakan kemakmuran, itu hanya kasih karunia Tuhan saja. Tidak semua. Nah, inilah yang fenomena yang terjadi di umat-umat kita, umat-umat Kristen ini, Kristiani khususnya dari umat Advent. Jadi ketika mereka menurut dan mereka tidak mendapat kemakmuran, mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka merasa ketika saya tidak menurut sama Tuhan, saya justru mendapat kekayaan. Jadi dibalik cara berpikirnya, inilah yang sangat menyedihkan ketika umat-umat Tuhan merasa saya sudah ke gereja setiap Sabat, saya sudah ikut kebaktian setiap Rabu malam, setiap Vesper saya kebaktian, pelayanan saya ikut. Kok saya hidupnya miskin? Nah, karena miskin dan sejahtera itu dia memiliki arti yang berbeda. Dia duniawi yang mereka pikirkan. Ketika mereka pikir, kok saya ikut pelayanan aktif kegiatan, kenapa saya begini-gini aja hidup saya? Dan ketika dia tinggalkan, ya, contohnya ketika dia bekerja di hari Sabat, malah di situ banyak uang dia. Nah, disitulah iblis masuk ke dalam pikiran manusia dan mengatakan bahwa tuh buktinya kamu kalau nurut sama Tuhan, ya, penurutan tidak membuat kamu makmur, malah membuat kamu susah. Kalau kamu bekerja di hari Sabtu, di hari Sabat, kamu duitnya lebih banyak loh. Bisa jadi seperti itu. Inilah yang menyesatkan manusia dan disitulah iblis masuk dengan mudah untuk mempengaruhi pikiran-pikiran manusia sehingga meninggalkan kebenaran itu. Itu Pak Pendeta yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Ya, betul. Jadi terima kasih. Jadi sejahtera itu ya perspektif Tuhan, bukan perspektif dunia. Baik, terima kasih Pak Simbolon. Jadi
sudah sangat jelas ya. Yang pasti adalah ketika kita mau dapat sejahtera, ya sejahtera yang Tuhan mau berikan kepada kita, bukan sejahtera dunia yang mau berikan kepada kita. Terima kasih. Jadi ketika Pak Simbol bilang dapat, saya jadi ingat buy one get one gitu ya. Tidak harus Pak Pendeta. Ini bukan, it is not a guarantee, ya kan? Kamu dapat. Ya ada maksudnya dapat itu bukan berarti kamu harus dapat gitu loh. Kamu bisa, Tuhan bisa memberikan kesejahteraan dalam versi dunianya bisa, ya. Tapi bukan berarti itu tujuan Tuhan. Makanya Tuhan sendiri udah jelaskan itu cara pandangnya dibalik gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mau lebih cepat lagi mengatakan upahmu besar di sorga. Selesai. Ya, artinya maksud saya dapat sejahtera ini ya arti perspektif Tuhan. Artinya bahwa ke dalam imamat tadi kan yang saya katakan imamat 26 bahwa menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan dapat sejahtera, memang sejahtera Pak. Tapi sejahteranya itu sejahtera bukan pandangan dunia, itu poinnya. Sejahtera bukan pandangan dunia, banyak harta, banyak memiliki banyak macam-macam, tidak. Tapi kesejahteraan itu dari apa? Hati, keimanan, mental, dan hidup yang betul-betul berserah kepada Tuhan dengan rasa syukur dalam segala hal yang dijalani di atas dunia itu. Dan dengan kata lain, orang yang sejahtera dalam Tuhan memiliki pandangan itu beyond, melampaui dari apa yang dilihat di dunia ini. Artinya melampaui apa yang ada dilihat di dunia ini. Memang akan dapat sesuatu yang nanti akan Tuhan berikan. Itulah iman dan pengharapan dan kasih. Betul Pak Pendeta. Oke. Lalu sekarang menjadi sebuah tantangan ini. Tantangan adalah bagaimana untuk mempertahankan, memelihara hukum ini atau melakukan penurutan yang kalau tadi disinggung Pak Simbolan, komitmen yang berkelanjutan, yang konsisten. Dikatakan bahwa perlu upaya keras, perjuangan katanya, untuk memelihara hukum. Kalau dengan kata lain, kalau saya melihat pelajaran kita, ada sebuah godaan, ada sebuah ujian. Di saat kita mau meletakkan hukum itu adalah guru, tapi di saat yang sama kita memiliki ujian godaan di dalam bagaimana memelihara, menurutinya, karena dikatakan harus ada upaya. Upaya itu kan berarti kan segala sumber daya yang kita miliki cenderung larinya, orientasinya kepada hukum itu. Lalu ada perjuangan, artinya ya mau susah hidup itu pun ya tetap harus berusaha menuruti akan hukum Tuhan itu yang menjadi guru kita di atas dunia ini. Nah, ini menjadi sebuah hal dikata-katakan menjadi enak, tapi dilakukan menjadi sebuah dilema dalam hidup orang percaya. Kembali lagi, sebenarnya sih kuncinya di pelajaran yang hari Minggu, yaitu adakah kasih kita kepada Tuhan? Adakah kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan? Kalau tidak ada, maka tantangan kita untuk mempertahankan atau konsisten hidup berdasarkan kehendak Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, yaitu tantangannya adalah diri sendiri, keinginan daging. Oleh karena apa yang diperintahkan, tidak usahlah perintah Tuhan. Perintah di dunia ini saja, apa yang dikatakan oleh undang-undang atau peraturan. Kemarin kan undang-undang cipta karya gitu ya. Betul. Diciptakan ya karena nggak mau, sebagian orang tidak mau, tidak suka hatinya dengan senang seleranya, ya menolak, demo gitu kan. Nah, itu undang-undang manusia. Dan kecenderungan pun kita lakukan itu dalam undang-undang atau peraturan atau perintah-perintah Tuhan. Karena saya rasa, akhirnya kita membuat andil-andil atau membuat pembenaran ya, lebih tepatnya pembenaran diri untuk tidak mau mengikuti hukum Tuhan itu. Pendapat saudara-saudara bagaimana? Baik Pak Pendeta, mungkin saya mau sampaikan pendapat saya. Ini kan upaya keras. Iya. Berarti kan bukan upaya yang mudah gitu loh. Karena tidak mudah dilakukan gitu, dan perjuangan para pemelihara hukum. Siapa para pemelihara hukum? Ya kita ini. Jadi sebenarnya di sini kalau dibaca di 2 Tawarik 31 ayat 20-21, di sini dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh pamrih gitu loh. Lakukan dengan segenap hati. Ya. Begitu kita harus penuh kasih kepada Tuhan itu. Kenapa kita harus dibayar upah sih gitu loh? Kecuali upah di sorga ya.
Gitu. Kenapa kita harus meminta balasan gitu loh? Begitu baiknya Tuhan sudah menebus dosa manusia dengan dirinya, dengan yang tidak terhingga, kenapa kita harus masih hitung-hitungan sih sama Tuhan gitu loh? Makanya di sini disampaikan seperti yang tadi di hari Selasa, di sini ditegaskan lagi bahwa tidak semua pemelihara hukum itu makmur. Ya bahkan cenderung saya boleh katakan cenderung susah gitu loh. Ya, tapi itu teori dunia. Makanya saya bilang, banyak orang berusaha untuk membelokkan hukum Taurat ini, hukum ini. Mari kita baca di Lukas 16 ayat 16 sampai 18. Mungkin yang jadi fokus sering dipelintir itu Lukas 16 ayat 16. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesianya ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Ini yang sering. Jadi dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dikatakan berlaku. Padahal di dalam bahasa Inggrisnya aslinya dikatakan begini. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached and everyone is forcing his way into it. Artinya di sini. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi didengungkan, diproklamirkan sampai dengan masa Yohanes. Ya, tapi bukan berarti tidak berlaku. Ya, digencarkan gitu sampai Yohanes. Kenapa? Berhenti di zaman Yohanes karena zaman Yohanes adalah peralihan dari perjanjian lama dan ke baru. Di situ masuklah di situ yang namanya kerajaan sorga. Kasih di situ. Ya. Jadi tadi Pak Pendeta sudah mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak lagi sebagai suatu hukum yang rambu-rambu lagi gitu loh. Tetapi di sini sudah ada kasih. Ketika kita sudah memiliki kasih, tentu hukum-hukum ini sudah tidak ada jadi beban lagi bagi kita gitu loh. Dan itu sudah menjadi suatu kalau orang bilang sebagai gaya hidup gitu loh. Jadi bukan harus lagi seperti hukum yang harus didengung-dengungkan lagi. Karena apa? Kalau kita sudah mengasihinya, kita nggak mungkin melanggarnya kok. Itu yang terjadi. Nah inilah Lukas 16 ayat 16-nya dipelintir. Karena tidak dibaca dengan ayat 17 dan 18. Saya bacakan ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya. Dan kemudian yang 18, ini agak lucu kalau orang membaca seperti itu kok tiba-tiba jadi orang kawin sama cerai nih. Ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Kok tiba-tiba belok ya? Tapi yang maksud ini adalah hubungan dengan di atas. Nggak bisa diceraikan, nggak bisa dipisahkan. Jadi hukum Taurat itu berlaku sampai sekarang. Orang membelokkan, makanya nanti di hari Kamis dikatakan, atau di hari Kamis atau Jumat ya, orang mengatakan bahwa orang melompat-lompat gitu loh. Dipakai alat ini, ayat ini, melompat ke kasih. Mereka tidak mau lagi menuruti Tauratnya. Karena kan udah ada hukum kasih. Ya kan? Tuhan sudah menggenapkan. Kalau udah digenapkan berarti yang ujungnya aja dong gitu. Padahal menggenapkan itu ditambahkan. Ya, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada pasal di situ adendum, itu berlaku semua. Apakah pasal-pasal yang lama tidak berlaku? Tetap berlaku. Gitu. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Jadi inilah yang perlu perjuangan ya, upaya keras dan perjuangan. Kenapa? Bukan hanya untuk penerapan hukum Taurat itu sendiri, tapi banyak orang atau iblis yang berusaha untuk membelokkan ini. Sehingga itu sudah tidak dipakai lagi. Mengatakan bahwa tidak dipakai lagi. Kenapa di situ? Karena banyak di situ hukum yang tidak mereka bisa penuhi. Itu makanya hukum Taurat itu kan terbagi dua. Saya juga nggak tahu Pak Pendeta ya, 2 loh batu itu apakah yang kan pasal 1 sampai hukum yang pertama sampai ke-4 adalah hubungan manusia dengan Allah. Dan kemudian yang 5 sampai ke-10 hubungan antara manusia. Ya, saya nggak tahu loh batu itu di Tuhan menuliskan itu 50-50 atau 4-6 kayak bangkunya angkot gitu. 64 gitu kan. Apa 55 gitu loh. Itu saya cari gitu, tapi kalau dari penjelasannya itu memang ya Tuhan menulis 2. Kenapa? 1 hubungan dengan penciptanya, 1 hubungan sesama manusia. Ya, tapi saya tidak tahu apakah dibikin 55 karena untuk keindahan estetika, saya kurang tahu. Ya, jadi itu yang perlu diketahui bahwa
upaya keras di situ, itu dia masalahnya. Bukan hanya dari penurutan itu di dalam, tetapi ada dari iblis akan berusaha membelokkan itu. Makanya disebut upaya keras. Kalau upaya mudah itu bukan upaya namanya, ya kan? Semua orang juga sudah tahu. Bagaimana upaya keras itu dihilangkan? Ya itu tadi, kasih itu. Kalau kasih sudah ditegakkan, orang nggak akan melanggar hukum itu lagi. Dan itu bukan dipandang sebagai sesuatu batasan lagi, tetapi memang itu sudah suatu keharusan sebagai umat Tuhan. Itu aja Pak Pendeta, sementara. Terima kasih. Ada yang lain tentang upaya keras perjuangan ini? Upaya keras di pelajaran hari Rabu diajarkan tentang contoh-contoh, ya, bagaimana upaya keras ini dan perjuangan yang dilakukan oleh para pemelihara hukum. Ya. Ada Yohanes Pembaptis, ya, bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya sampai kepalanya dipancung. Ya. Kemudian ada Rasul Paulus, ya, dalam pelayanannya untuk menyampaikan akan Injil ini, ya, bagaimana dia dikatakan sampai nyawanya, ya, hampir hilang, ya, di mana 3 kali kapalnya hampir karam, ya, 1 kali dilempar dengan batu, dan banyak hal-hal yang dia alami, ya, yang mengancam nyawanya, bahkan sampai jiwanya terbunuh, ya. Semuanya demi hukum ini, ya. Kemudian ada juga Ayub, ya, bagaimana dia dicerca oleh saudaranya sendiri, teman-temannya, bahkan istrinya sendiri mencoba untuk mengalihkan perhatiannya, ya. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana memang walaupun, ya, hukum itu, ya, tidak memberikan kita sebuah jaminan, ya, akan sebuah keselamatan. Tetapi bagaimana ketika kita mempertaruhkan hukum ini, mempertahankan hukum ini, ya, ini menjadi sebuah tantangan yang sangat, ya, sangat-sangat serius, ya. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita, ya, di dalam mempertahankan iman kita, ya, apakah di dalam kita mengabarkan Injil, ya, mengabarkan tentang kabarkan keselamatan kepada orang, ya, akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, bahkan itu bisa menjadi hal yang mungkin mengancam jiwa kita. Ya. Tetapi ketika kita di dalam kehidupan kita ini, ya, di dalam kehidupan kerohanian kita, ya, banyak upaya yang kita lakukan di dalam kita mempertahankan akan iman kita, ya, akan mempertahankan hukum, ya, yang kita sudah terima, ya, apakah itu dari firman Tuhan, Alkitab, dan juga buku-buku penuntun yang lain. Ya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya. Walaupun dikatakan bahwa hukum itu tidak selamanya memberikan kemakmuran, ya, dalam arti, ya, kemakmuran dalam hal materi, ya, karena Tuhan tidak mengutamakan hal materi dalam kehidupan kita. Ya. Ada banyak kemakmuran yang dicatat di sini, ya, kemakmuran dalam tanda kutip, apakah itu tadi katakan kesehatan kita, ya, mungkin juga, ya, dalam keluarga kita, ada banyak berkat yang kita terima. Ya. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita, ya, bahwa tidak selamanya kemakmuran materi, ya, akan membuat kita, akan menjadi sebuah patokan gitu loh. Ya, tetapi ketika kemakmuran dalam kehidupan kita, walaupun kita diberkati dengan hal materi yang, ya, harta itu bagus, ya, tapi kalau akan lebih baik ketika itu dilengkapi dengan apa? Dengan berkat-berkat atau kemakmuran yang lain, ya. Jadi jangan kita mempersalahkan Tuhan, ya, ketika kita hanya melihat kemakmuran itu dari segi materi, ya. Itu sebabnya banyak orang berpaling dari Tuhan, ya, ketika mereka sudah rajin datang ke gereja, rajin berbakti,
rajin mengikuti kebaktian-kebaktian. Tetapi karena mereka tidak berkat dengan materi, mereka jadi seperti menyalahkan Tuhan. Ya, bahkan mereka berpaling meninggalkan imannya. Ya, sungguh sangat tragis, saudara. Ya, sangat-sangat menyedihkan. Ya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita mengikuti Dia, menurut kepada Dia, hidup kita akan makmur secara materi. Nah, ini jangan kita sebagai manusia berpikiran terlalu sempit. Ya, ada banyak berkat, ada banyak hal-hal kemakmuran yang Tuhan berikan bagi kita di samping hal materi. Ya, tadi sudah saya sampaikan masalah banyak berkat kesehatan, mungkin pekerjaan yang baik dan hal-hal yang lain, ada banyak tidak terhitung. Ya, kita terhindar dari COVID pun itu menjadi sebuah berkat. Ya, saya pikir ya di tengah ancaman COVID yang sehari-hari mengancam jiwa kita, ya, tapi kita tidak kena, bahkan kita bisa terhindar dari itu. Saya pikir ini adalah berkat yang luar biasa. Ini adalah kemakmuran yang saya pikir tidak semua orang bisa dapatkan. Ya, tapi kita beruntung, ya, sampai sejauh ini, ya, Tuhan selalu menyertai kita, ya, seperti dalam bahasa dikatakan Ebenezer, ya, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Saya pikir ini adalah berkat yang luar biasa, ya, yang kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa di tengah masalah hidup pergumulan yang kita hadapi, bahwa Tuhan ada senantiasa, ya, di tengah-tengah kita, ya, di tengah kesulitan, di tengah kesenangan yang kita miliki, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sama seperti janjinya kepada bangsa Israel, bahwa Allah tidak akan pernah, ya, dan tidak sekali-kali meninggalkan kehidupan mereka. Ya, demikian tambahan daripada saya di pelajaran Arab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Boy atas tambahannya. Kita kunci dulu hari Rabu ini bahwa mengapa harus ada upaya keras dan perjuangan dalam pemeliharaan hukum. Ini semua oleh karena masalah kasih. Orang memiliki kasih, maka dia akan senang hati menuruti segala apa yang diperintahkan. Hanya ketika tidak ada kasih, susah. Sama seperti kalau antara anak dan ayah. Ketika anaknya tidak mengasihi orang tuanya, mau bilang apapun perintah ayahnya, anak itu tidak akan senang melakukannya. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus ada upaya keras dan perjuangan? Upaya keras perjuangan dimaksudkan di sini saya tambahkan ya adalah kita setting atau tumbuhkan kasih kita kepada Tuhan. Karena hari Kamis yang menarik adalah keteladanan Yesus tentang penurutan ini luar biasa. Sebagaimana dia adalah anak Allah dan dia menunjukkan kehidupan tentang penurutan kepada Allah Bapa. Dan Allah Bapa dia turuti itu oleh karena dia mau menunjukkan teladan kasih. Sehingga sampai harus menderita pun, jikalau itu adalah kehendak Bapa, jadilah kehendakmu, katanya. Sampai pun dia mau mati pun, di saat menjelang kematian di Golgota, dia katakan, jadilah kehendak Tuhan. Kalau kita lihat pada saat Yesus di Taman Getsemani, dia katakan, jikalau ini bisa cawan ini berlalu, ya berlalulah. Artinya ada sebuah, itu menggambarkan kemanusiaan. Gambaran-gambaran dari kehidupan manusia kita. Tapi ketika menyangkut pelajaran yang kemarin, pelajaran hari Rabu, tentang perjuangan, tapi Yesus katakan apa? Walaupun dia bilang ini harus menderita, sekiranya cawan ini boleh berlalu, tetapi apa dia katakan? Tetapi semuanya itu kembali lagi kehendak Tuhan lah yang jadi. Kenapa dia lakukan ini? Dia menunjukkan keteladanan bahwa kasih yang sungguh-sungguh akan memampukan memberikan kekuatan untuk berdiri teguh di atas kebenaran, kehendak Tuhan, walaupun badai banyak menggoncang. Makanya oleh sebab itu, dalam pelajaran kita dikunci di hari Kamis tentang kasih, Yesus Kristus menunjukkan keteladanan. Bagaimana hukum itu adalah kasih kan? Hukum itu adalah kasih. Maka kuncinya adalah kasih. Maka di ayat inti atau ayat hafalan kita, kasihilah Allah. Berbicara lagi kasih. Dengan kata lain bahwa kasih inilah yang akan menjadi guru kita. Karena hukum itu adalah kasih. Seringkali kita melihat hukum ini dari sisi hanya sebagai
tuntutan, requirement dan sebagainya, kewajiban. Tetapi lebih dalam lagi yang luar biasanya, hukum itu adalah kasih. Dan kasih itulah yang adalah guru kita. Dan Yesus Kristus menunjukkan keteladanan di dalam mengasihi. Bagaimana kasih itu diekspresikan dengan penurutan kepada Allah Bapa. Itu teladan yang sangat sempurna sebenarnya. Hanya apalagi yang menjadi permasalahan hidup kita? Apalagi menjadi masalah bagi kita? Kenapa kita tidak bisa menurut akan kehendak Tuhan? Kembali lagi, pertanyaan mendalamnya adalah, adakah kasih? Yesus pernah bertanya kepada Petrus, pertanyaannya demikian. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali Petrus bertanya? Yesus bertanya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu jawaban selanjutnya, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah segala domba-dombaku. Bagaimana tambahan dari Pak Eldi? Mungkin ada Pak Eldi mengenai keteladanan Yesus? Singkat saja, mungkin ada tambahan. Ya, memang kita harus belajar dari keteladanan Yesus karena kita adalah pengikutnya. Yesus sebagai seorang gembala, atau dia datang ke dunia ini untuk mengembalakan kita atau mengarahkan kita supaya kita bisa bersatu dalam satu keimanan, keteladanan dari Yesus. Kehidupan kita ini memang harus penuh kasih. Kita belajar dari sifatnya Yesus. Jadi kasih ini bukan hanyalah dari segi ucapan, dari hasil perbuatan kita. Dan hasil pun perbuatan kita nggak perlu menonjolkan. Aku udah berbuat kasih loh, aku udah berbuat begini loh. Bukan. Biarlah, bukannya manusia yang menilai kita, tetapi Yesus sebagai seorang guru besar, dia akan menilai muridnya. Ini murid masih nol kecil atau TK, ini murid udah menanjak SD, ini murid udah SMP, sampai seterusnya. Nah, kita dituntun oleh Yesus mengenai kasih. Tujuannya yaitu untuk selalu di jalan kebenaran, untuk selalu tidak lupa akan tugas-tugas kita sebagai umatnya, berbagi di dalam kebenaran, itu penginjilan, kita berbagi. Secara singkat itu Pak Pendeta. Terima kasih Pak Eldi. Ada lagi saudara sebelum kita akan akhiri? Tambahkan. Ya. Jadi sebenarnya kenapa disebut di sini Yesus teladan kita, ya kan? Ini sebenarnya untuk menjembatani manusia dalam menaati hukum Taurat itu. Jadi bukan hanya, kalau dikatakan sini bukan hanya seperangkat hukum dan secara teknis gitu ya. Ya, hukum-hukum, tetapi untuk memudahkan manusia menjalankan itu ada teladannya, yaitu Tuhan Yesus. Kita meneladani dia, itu sudah hukum-hukum itu udah beres itu. Ya. Ada role model kita gitu loh. Nggak usah kita susah-susah mikir gitu loh. Ikutin aja apa yang dia lakukan, itu sudah selesai. Hukum-hukum itu udah pasti kita dapat lalui dan jalankan dan patuhi dengan baik gitu. Jadi Taurat plus teladan Yesus itu sangat mumpuni gitu loh. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lah mikir harus bagaimana saya. Ikutin aja yang di depan kalau kita nggak mau repot. Ya, ikutinnya. Kalau kata orang contoh aja yang baik, selesai. Kalau nyontoh yang baik kan nggak ada salahnya. Kalau nyontoh yang jelek itu yang salah. Jadi contoh aja. Saya kalau ada orang yang menanyakan ini gimana, contoh aja yang bagus itu. Nggak ada salahnya itu saya bilang. Lakukan aja apa yang dia lakukan, itu sudah cukup. Nggak usah repot-repot saya bilang. Itu aja tambahan saya dari Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Luar biasa pelajaran kita sampai di penghujung ini tentang hukum adalah guru. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara pemirsa bagaimana rangkaian penjelasan dari pertama, bagaimana sejarah Israel, bagaimana ternyata hukum itu bukan hanya sekedar tuntutan-tuntutan, tetapi lebih kepada juga berkat, dalam arti berkat rohani, berkat surgawi, lalu di sisi yang lain juga tuntutan hukum atau hukum ini juga harus menjadi sebuah bagian dari hidup kita yang harus kita hidupkan
walaupun dalam berbagai tantangan rintangan, tetapi ketika kita memiliki kasih yang sejati, maka akan mengalir hukum itu dalam hidup kita. Dan kasih sejati itu didapatkan di dalam keteladanan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus katakan, "Kalau engkau mengasihi aku, maka turutilah segala perintahku." Maka kesimpulannya adalah bahwa ya, akhir dari pelajaran hukum adalah guru, maka Yesus adalah kasih, hukum adalah kasih yang dapat mendidik kita, menuntun kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi sudah ada hukumnya, sudah ada kasihnya di sana, ada keteladanan Yesusnya di sana, maka sudah, terimalah kita, daftarkan diri menjadi murid Yesus lah gitu ya. Maka kita akan mendapatkan prestasi. Oke, menjadi kata terakhir, saya ingin kita semua memberikan closing statement yang saudara-saudara memiliki pandangan, memiliki pendapat, katakan saja. Bagaimana saudara akan mengambil kalimat, mengucapkan kalimat, 1 kalimat, 2 kalimat yang singkat tentang hukum sebagai guru ini. Dipersilakan dari Bang Boy. Sebagai closing statement saya, menuruti hukum tidak membuat kita selamat. Tetapi menuruti hukum karena kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, jadikanlah hukum sebagai penuntun hidup kita, sebagai cermin dan rambu-rambu di dalam segenap kehidupan kita, karena Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Boy. Pak Aldi, silakan kalimat penutupnya. Terima kasih Pak Pendeta. Yang mana hukum ini telah diajarkan oleh guru besar kita. Kita memang harus mengikuti hukum supaya kita bisa selamat. Apa hukum kita itu? Yaitu firman Tuhan yang harus kita patuhi agar kita selamat menuju Yerusalem baru. Terima kasih. Baik, Pak Simbolon, dipersilakan. Baik. Kita itu kalau sudah mengasihi Tuhan, ya, itu sudah mencakup semua hukum. Ya. Seperti yang dikatakan, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia. Karena itulah hukum Taurat ada di situ. Itu aja, Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih, saudara-saudara. Pemirsa yang menyaksikan akan obrolan Rohani Sutomo ini. Saya percaya bahwa ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dan bagi kita semua, bahwa mari kita hidup di dalam penurutan melalui hukum yang sudah diberikan agar kita dapat mengerjakan keselamatan itu. Dan kita boleh dididik, diajar oleh hukum yang sejati itu, yaitu hukum kasih yang luar biasa, yang akan menjadi guru kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Oke, kita akan akhiri diskusi atau obrolan kita, maka kita akan tutup dengan doa. Saya minta kesediaan Bapak Simbolon untuk doa tutup. Baik, mari kita satukan hati dan tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Kiranya pada hari ini acara obrolan rohani ini telah dapat berjalan dengan baik Bapa. Kiranya segala yang kami pelajarin pada hari ini mengenai hukum-Mu, Bapa, dapat senantiasa menjadi tuntunan bagi kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak salah arah, Bapa. Kiranya biarlah hukum-hukum itu menjadi rambu-rambu yang mengarahkan kami kepada kehidupan yang kekal. Biarlah Bapa, sisanya kami akan melakukannya dengan baik, melaksanakannya dengan baik, dengan penurutan yang baik. Biarlah juga Bapa pada saat ini, bagi pemirsa juga yang mendengarkan acara obrolan rohani ini Bapa, dapat juga terberkati Bapa. Dapat juga menambah wawasan bagi pemirsa yang
mendengarkan dan menyaksikan obrolan rohani ini. Sehingga biarlah obrolan rohani ini akan menjadi terang bagi siapapun yang menyaksikannya Bapa. Akhir kata Bapa, kami sudah berakhir di sini Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dari awal sampai akhirnya nanti. Ampunilah dosa kami Bapa. Atas nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Simbolon. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang setia, tetaplah setia selalu dan stay tune di dalam channel YouTube channel dari GMHK Kayu Putih Cabang Sutomo. Dan saudara bisa ikuti di sana, nyalakan loncengnya supaya saudara bisa tidak tertinggal dengan pelajaran demi pelajaran pembahasan sekolah sahabat. Dan jikalau ada komentar, pertanyaan, silakan. Jikalau ada ingin didoakan, kami sangat terbuka untuk boleh berbagi, untuk mendoakan sesama. Baik saudara, demikianlah obrolan rohani Sutomo. Sampai berjumpa dalam pekan depan. Dan ikuti selalu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.